Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Tragedi di lapangan. Analisis 3 keputusan kontroversial Francois Letexyer yang membuat timnas Indonesia U23 terpuruk melawan Guinea U23. Tetap bangga, Gianni Infantino suarakan penghargaan mendalam untuk timnas Indonesia U23 dalam perjalanan menuju Olimpiade Paris 2024. Ungkapan emosional Erick Thohir setelah kegagalan timnas Indonesia U23 di Olimpiade, penuh harapan pada generasi emas. Sebelumnya mohon like dan subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaik timnas Indonesia. Tragedi di lapangan. Analisis 3 keputusan kontroversial Francois Letexyer yang membuat timnas Indonesia U23 terpuruk melawan Guinea U23. Pertandingan dramatis antara timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 telah berlangsung dengan keputusan kontroversial yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Meskipun bermain dengan semangat, timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan dari Guinea U23 di laga penentu yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis malam kemarin. Kekalahan itu tidak hanya disebabkan oleh performa Guinea U23, tetapi juga oleh sejumlah keputusan wasit Francois Letexyer yang menuai kontroversi. Salah satu momen yang memicu reaksi keras adalah penalti yang diberikan kepada Guinea U23 di menit 29 setelah Kapten Timnas Indonesia Witan Sulaiman dianggap melanggar di luar kotak penalti. Namun ketika dilihat melalui siaran ulang, menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut sebenarnya terjadi di luar kotak penalti. Wasit tetap memberikan penalti yang dimanfaatkan dengan baik oleh Ilaix Moriba. Kontroversi tidak berhenti di situ. Di menit 74, wasit kembali memberikan hadiah penalti kedua untuk Guinea U23 setelah Alvendra Dewangga dianggap melanggar di area pertahanan. Meskipun tackle Alvendra terlihat mengarah ke bola, keputusan wasit tetap tidak berubah. Untungnya bagi timnas Indonesia, eksekutor penalti Guinea gagal menjalankan tugasnya setelah sepakan membentur tiang. Ketegangan mencapai puncak ketika pelatih Sintayong diberi kartu merah karena protes terhadap keputusan penalti kedua. Kartu merah tersebut membuatnya tidak bisa memimpin timnya di 10 menit terakhir pertandingan. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi strategi dan arahan dari pinggir lapangan. Mungkin saja hasilnya bisa berbeda jika Sintayong masih bisa memberikan arahan langsung. Pertandingan ini tidak hanya tentang skor akhir, tetapi juga tentang bagaimana keputusan-keputusan yang dipertanyakan dapat mempengaruhi jalannya pertandingan dan emosi para pemain serta supporter. Meskipun akhirnya timnas Indonesia harus menerima kekalahan, semangat dan keteguhan mereka tetap patut diacungi jempol di tengah tekanan yang begitu besar. Tetap bangga, Gianni Infantino suarakan penghargaan mendalam untuk timnas Indonesia U23 dalam perjalanan menuju Olimpiade Paris 2024. Dalam momen penentuan untuk tiket Olimpiade Paris 2024, kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino di pertandingan timnas Indonesia U23 melawan timnas Guinea U23 menambah sorotan. Pertandingan yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis pada Kamis malam kemarin menjadi saksi ketegangan yang luar biasa. Infantino juga ditemani oleh Erick Thohir dari Federasi Sepak Bola Indonesia dan Bouba Sampil dari Federasi Sepak Bola Guinea mengekspresikan kegembiraannya melalui akun Instagramnya. Senang sekali bisa berada di Prancis, Clairefontaine bersama Presiden PSSI dan Federasi Sepak Bola Guinea.
untuk menyaksikan tim final lolos ke turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024, tulis Infantino. Tidak hanya itu, Infantino juga memberikan penghargaan kepada perkembangan sepak bola Indonesia. Pesan saya kepada semua pecinta sepak bola di Indonesia, banggalah terus menjadi tim kesayangan Anda dan terus memberikan dukungan dengan semangat yang sama, sebab mereka bergerak ke arah yang benar, katanya menambahkan. Meskipun hasilnya tidak memihak dengan kekalahan dari Guinea U23, Infantino mengungkapkan apresiasi atas usaha timnas Indonesia U23. Dapat dibilang mereka gagal lolos ke Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis. Terima kasih kepada semua orang PSSI yang dipimpin Presiden Erick Thohir atas kerja keras yang telah dilakukan sejauh ini. FIFA akan terus mendukung Anda, tegasnya. Namun, kekalahan ini tidak terlepas dari kontroversi yang mewarnai pertandingan, terutama terkait keputusan wasit Francois Letexier, pelanggaran yang dianggap dilakukan oleh Witan Sulaiman di luar kotak penalti memicu polemik. Meskipun demikian, hasil sudah tidak bisa diubah. Meskipun dengan hati yang terberai oleh kekalahan, timnas Indonesia U23 patut menerima apresiasi setinggi langit. Mereka telah melebihi ekspektasi dan menunjukkan semangat juang yang luar biasa di kancah internasional. Ketika kegagalan membawa makna pujian terdalam untuk perjuangan timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris 2024. Meskipun timnas Indonesia U23 harus menelan pil pahit karena gagal meraih tiket Olimpiade Paris 2024, apresiasi layak diberikan atas pencapaian luar biasa yang telah mereka raih. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya berhasil mencapai prestasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Awalnya banyak yang meragukan kemampuan timnas Indonesia U23 saat mereka tergabung dalam grup yang sulit di Piala Asia U23 2024 bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Namun dengan tekad yang kuat, PSSI menetapkan target ambisius untuk lolos ke perempat final. Bahkan pelatih Sintayong berani bermimpi lebih tinggi, menargetkan sampai ke semifinal. Impian itu nyata. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia U23 dan Yordania U23 di fase grup, serta melaju ke semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan U23 melalui adu penalti yang dramatis. Namun, nasib berkata lain saat mereka kalah dari Uzbekistan U23 di semifinal. Meskipun demikian, para pemain tidak menyerah dan berjuang keras di pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Irak U23. Meskipun gagal meraih kemenangan, pencapaian mereka sebagai peringkat keempat di Piala Asia U23 2024 adalah prestasi yang membanggakan. Kegagalan meraih tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024 membuat timnas Indonesia U23 harus melalui playoff melawan Guinea U23. Meskipun berjuang keras, mereka kembali harus menerima kekalahan. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, pencapaian ini merupakan tonggak sejarah bagi sepak bola Indonesia. Ini merupakan bukti perkembangan yang signifikan dan menjadi motivasi untuk meraih target-target yang lebih ambisius di masa depan, termasuk mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ungkapan emosional Erick Thohir setelah kegagalan timnas Indonesia U23 di Olimpiade. Penuh harapan pada generasi emas. Meskipun timnas Indonesia U23 harus menelan kekecewaan karena gagal meraih tiket ke Olimpiade 2024 Paris setelah dikalahkan oleh Guinea dengan skor tipis 0-1 dalam playoff Kamis kemarin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap menunjukkan kebanggaannya terhadap perjalanan yang telah dilakukan oleh skuad Garuda Muda.
Dalam perjalanan panjang ini, meskipun kita belum berhasil mencapai Olimpiade kali ini, pencapaian yang telah diraih oleh para pemain, pelatih, dan ofisial sejak Piala Asia U23 2024 menunjukkan bahwa sepak bola kita memiliki kualitas untuk bersaing di panggung internasional, ujar Erick Thohir dengan penuh apresiasi. Erick Thohir juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas perhatian besar yang diberikan kepada Timnas Indonesia U23, menyebut mereka sebagai generasi emas dengan pemain-pemain berbakat seperti Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Hernando Ari, dan para pemain naturalisasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendukung, terutama kepada Pak Presiden Jokowi yang telah memberikan perhatian yang sangat besar pada Timnas Indonesia. Saya terharu melihat antusiasme besar dari masyarakat Indonesia yang selalu mendukung dengan penuh semangat dan doa. Tambahnya, mengenai rencana ke depan, Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki potensi besar dan program yang telah disusun hingga 2045. Kita akan terus konsisten dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang, melakukan perbaikan di mana dibutuhkan karena pencapaian Timnas Indonesia U23 ini tidak hanya menjadi kebanggaan baru bagi kita, tetapi juga membuktikan bahwa sepak bola dapat menjadi kekuatan yang menyatukan Indonesia. Paparnya dengan penuh keyakinan. Kegagalan dramatis Timnas Indonesia U23 di Olimpiade 2024. Kehadiran Ridho dan Hapner potensi yang terenggut. Impian Timnas Indonesia U23 untuk berlaga di Olimpiade 2024 di Paris pupus setelah mereka mengalami kekalahan dari Timnas Guinea U23 dalam laga playoff. Gol tunggal dalam pertandingan tersebut tercipta melalui eksekusi penalti oleh Ilaik Moriba pada menit ke-29 yang diberikan setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Di laga itu, Timnas Indonesia U23 harus menghadapi tantangan berat dengan absennya dua bek andalan yaitu Rizky Ridho dan Justin Hapner. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan, namun Ridho mendapat skorsing akibat sanksi kartu merah, sementara Hapner tidak dapat dilepaskan dari klubnya Cerezo Osaka. Menurut pelatih dan pengamat sepak bola internasional, Erwan Henderwanto, keberadaan Ridho dan Hapner sangat berpengaruh terhadap kinerja tim. Kendala kedalaman skuad sedikit menyulitkan Sintayong dalam menyiapkan absennya pemain reguler, ujar Erwan. Kekuatan mental dan fisik pemain juga terlihat menurun karena mereka telah bermain dengan serangkaian pertandingan sejak babak kualifikasi hingga perebutan peringkat ketiga. Erwan yakin bahwa jika Ridho dan Hapner dapat bermain, hasilnya mungkin akan berbeda. Namun kehilangan dua pilar pemain tersebut membuat lini belakang Timnas Indonesia U23 rentan dan berdampak negatif pada kreativitas sektor tengah dan ketajaman serangan. Meskipun begitu, Erwan menegaskan bahwa meskipun performa lini depan Timnas Indonesia U23 kurang memuaskan pada pertandingan tersebut, prestasi mereka dalam menahan permainan Guinea menunjukkan peningkatan signifikan dalam level permainan. Pertandingan ini menunjukkan bahwa kita sedang meningkat secara substansial, jelas Erwan. Walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, Erwan menyatakan kebanggaannya terhadap prestasi timnas saat ini dan menekankan pentingnya evaluasi untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan mendatang.